Kita hidup di sebuah dunia di mana setiap orang memiliki hak untuk memilih keyakinan dan jalan hidup mereka sendiri. Mereka dapat mengikuti keyakinan sesuai hati nurani mereka. Namun, dalam realitas keagamaan yang dianut oleh miliaran orang di seluruh dunia, terdapat sebuah konsep yang mengerikan. Manusia bisa disiksa di neraka selama ribuan tahun, atau bahkan selamanya, hanya karena menyembah Tuhan yang salah. Bagaimana mungkin sebuah tindakan yang didorong oleh keyakinan tulus, dan tidak merugikan orang lain, bisa berakhir dengan hukuman yang begitu berat? Dalam video ini, kita akan mengupas secara kritis konsep penghukuman neraka bagi mereka yang dianggap menyembah Tuhan yang salah. Dengan mengeksplorasi aspek keadilan ilahi, hak asasi manusia, kebebasan beragama, serta dampak sosial dari doktrin penghukuman, kita akan mempertanyakan, apakah hukuman yang demikian berat itu layak dan adil? Apakah ajaran agama yang mengedepankan kasih sayang dan keadilan sejati, bisa selaras dengan ide siksaan abadi, untuk suatu kesalahan keyakinan? Mari kita renungkan bersama. Pertanyaan mengenai keadilan hukuman neraka, bagi manusia yang menyembah Tuhan yang salah, adalah salah satu isu teologis dan moral yang sangat kompleks. Banyak agama yang mengajarkan bahwa hanya ada satu jalan yang benar untuk mencapai keselamatan dan hidup kekal, dan penyimpangan dari jalan tersebut bisa berakibat pada hukuman yang berat, yaitu siksaan di neraka. Keadilan adalah prinsip yang sangat dihargai dalam berbagai sistem moral dan hukum manusia. Hukuman yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan kesalahan yang dilakukan. Menghukum seseorang selama ribuan tahun, atau bahkan dalam keabadian, karena mereka memilih jalan keagamaan yang berbeda, tampaknya adalah sesuatu yang tidak adil. Siksaan yang berat dan berkepanjangan, untuk kesalahan yang dapat dianggap sepele, atau berdasarkan keyakinan yang tidak merugikan orang lain, menimbulkan pertanyaan tentang sifat keadilan ilahi itu sendiri. Bagaimana mungkin sebuah keadilan dari Tuhan, memberikan hukuman yang begitu kejam dan tidak proporsional? Kebebasan beragama adalah hak asasi yang diakui secara universal. Setiap individu memiliki hak untuk memilih keyakinan dan praktik keagamaan mereka sendiri. Menghukum seseorang karena menggunakan hak tersebut, bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Jika sebuah agama mengajarkan bahwa menyembah Tuhan yang salah adalah dosa, yang patut dihukum dengan siksaan abadi, hal ini bertentangan dengan konsep kebebasan beragama dan menghargai perbedaan keyakinan. Keyakinan adalah hasil dari banyak faktor, termasuk latar belakang budaya, pendidikan, dan pengalaman pribadi. Jika seseorang dibesarkan dalam suatu kepercayaan tertentu, dan dengan tulus mempraktikannya, apakah adil untuk menghukum mereka, hanya karena mereka tidak mengikuti agama yang benar? Banyak filsuf berpendapat bahwa keyakinan seseorang tidak sepenuhnya berada dalam kendali mereka, dan oleh karena itu, menghukum mereka atas dasar keyakinan tersebut adalah tindakan yang tidak adil. Doktrin penghukuman yang berat karena menyembah Tuhan yang dianggap salah, dapat menimbulkan ketakutan, intoleransi, dan konflik antar kelompok agama. Sejarah menunjukkan bahwa banyak konflik, perang, dan penindasan terjadi karena keyakinan bahwa satu agama lebih benar dibanding yang lain. Ajakan untuk toleransi dan saling menghormati antar keyakinan seringkali menjadi bahan ejekan dari ajaran yang menganggap kebenaran mutlak hanya pada satu agama. Di era modern, agama Islam dan Kristen menonjol sebagai dua agama terbesar yang memiliki pengikut yang signifikan di seluruh dunia. Kedua agama ini juga dikenal dengan konsep siksaan abadi atau neraka, bagi mereka yang tidak mengikuti keyakinan agama tersebut. Dalam ajaran Kristen, konsep siksaan abadi di neraka seringkali dikaitkan dengan penolakan terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menurut keyakinan Kristen, keselamatan dan kehidupan kekal hanya dapat diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku." Berdasarkan pandangan ini, mereka yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
dianggap akan menghadapi hukuman kekal di neraka. Pandangan ini tidak hanya mencakup non-Kristen, tetapi juga mencakup orang Kristen, yang tidak mengikuti ajaran Yesus secara benar menurut tafsiran tertentu. Dalam Islam, konsep neraka dan siksaan abadi juga merupakan bagian penting dari teologi ini. Islam mengajarkan bahwa keselamatan hanya dapat dicapai melalui keyakinan kepada Allah, dan mengikuti syariat Islam yang diwahyukan melalui Nabi Muhammad. Al-Quran seringkali menekankan bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya akan mengalami siksaan abadi di neraka. Salah satu ayat yang sering dirujuk adalah surah Al-Baqarah ayat 39 yang berbunyi, "Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." Tidak hanya non-muslim yang diancam dengan hukuman neraka, tetapi juga muslim yang tidak menjalankan perintah Allah dan hidup tidak sesuai dengan syariat Islam. Bahkan kesalahan sepele dalam menjalankan ritual sholat, menggambar hewan, dan bermain musik, dianggap sebagai dosa yang akan berakibat siksaan di neraka. Konsep siksaan abadi dalam Islam dan Kristen memiliki implikasi sosial dan kultural yang besar. Doktrin ini mempengaruhi cara pandang pengikutnya terhadap orang di luar agama mereka, dan mempengaruhi hubungan antar agama. Ketakutan akan neraka dapat menjadi motivasi kuat untuk mematuhi ajaran agama, tetapi juga dapat menimbulkan intoleransi dan konflik. Di berbagai belahan dunia, aktivitas misionaris Kristen seringkali terlihat mencolok, terutama karena semangat mereka dalam menyebarkan keyakinan mereka. Para misionaris ini, dengan tekad dan keyakinan kuat, kerap mendakwahkan ajaran Kristen di tempat-tempat umum, seperti taman, jalan-jalan, dan pusat perbelanjaan, membagikan literatur agama, dan mengajak percakapan tentang Yesus. Mereka bahkan memasuki setiap rumah di pemukiman, untuk mengajak orang-orang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka meyakini bahwa tanpa pengakuan dan iman kepada Yesus, seseorang akan menghadapi hukuman kekal di neraka. Keyakinan ini mendorong mereka untuk aktif berdakwah, dengan harapan dapat menyelamatkan orang-orang dari amukan Tuhan. Bagi mereka, tindakan ini bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga tindakan kasih dan kepedulian terhadap sesama manusia. Dakwah misionaris ini seringkali dianggap mengganggu kenyamanan umum dan privasi individu. Orang-orang merasa tidak nyaman atau terganggu dengan pendekatan yang terlalu agresif dan tanpa permisi. Di beberapa tempat, metode dakwah misionaris tidak sesuai dengan norma dan budaya lokal, yang dapat menimbulkan ketegangan dan konflik. Ada juga pertanyaan etis mengenai apakah benar dan adil untuk mendorong orang-orang mengubah keyakinan mereka, terutama di bawah ancaman hukuman abadi. Suatu ironi yang aneh, Tuhan ingin disembah agar manusia selamat dari nerakanya. Tuhan, yang Maha Pengasih dan Penyayang, menuntut penyembahan, agar manusia bisa terhindar dari siksaan yang Dia sendiri tetapkan. Tuhan dalam banyak agama digambarkan sebagai entitas yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Adil. Namun, jika Tuhan menginginkan penyembahan sebagai syarat keselamatan dari neraka, timbul pertanyaan tentang keadilan dan kasih sayang-Nya. Mengapa Tuhan yang Maha Pengasih menciptakan kondisi di mana penyembahan menjadi syarat mutlak untuk menghindari siksaan abadi? Dari perspektif ini, tampak seolah-olah Tuhan memerlukan penyembahan manusia untuk menjaga mereka dari hukuman yang Dia sendiri tentukan. Hal ini menimbulkan keraguan tentang sifat kasih sayang Tuhan. Karena kasih sayang sejati tidak mensyaratkan penyembahan untuk memberikan keselamatan. Jika manusia diciptakan dengan kehendak bebas, mengapa mereka harus menghadapi ancaman hukuman abadi hanya karena memilih jalan yang berbeda dalam keyakinan mereka? Suatu ironi, Tuhan yang seharusnya mencintai semua ciptaannya, menuntut bentuk penyembahan tertentu sebagai syarat keselamatan. Hal ini mengabaikan keragaman dan pluralitas yang ada di dunia, seolah-olah hanya ada satu cara yang benar untuk menyembah Tuhan. Padahal, banyak orang menjalani kehidupan yang penuh moralitas, kasih sayang, dan kebaikan, meskipun keyakinan mereka berbeda.
Salah satu aspek paling mendalam dari kemanusiaan adalah rasa empati dan belas kasihan yang kita miliki terhadap sesama. Bahkan ketika kita melihat seseorang dianiaya atau disiksa dengan tidak adil, kita cenderung tergerak untuk membela dan menolong mereka, tanpa mempertimbangkan latar belakang agama atau keyakinan mereka. Ini menunjukkan bahwa nurani kita secara alami menolak konsep siksaan yang kejam, termasuk konsep neraka yang mengerikan. Ketika kita melihat seseorang yang dianiaya, hati nurani kita secara otomatis merespons dengan keinginan untuk membantu dan melindungi, tanpa memandang latar belakang mereka. Contohnya, ketika kita melihat seseorang dipukuli di jalan, kebanyakan dari kita akan merasa marah dan tergerak untuk campur tangan atau memanggil bantuan. Ini menunjukkan bahwa kita memiliki kepekaan mendalam terhadap ketidakadilan dan penderitaan yang tidak pantas. Naluri kita menolak ide bahwa seseorang harus mengalami penderitaan yang ekstrim tanpa alasan yang jelas dan setimpal. Dalam sistem hukum modern, prinsip keadilan mensyaratkan bahwa hukuman harus proporsional dengan kejahatan yang dilakukan. Penderitaan yang berlebihan atau hukuman yang tidak adil dianggap tidak manusiawi. Konsep neraka dalam beberapa tradisi agama menggambarkan siksaan yang abadi dan sangat menyakitkan untuk dosa-dosa tertentu yang kadang sangat remeh, seperti tidak mencuci kemaluan setelah buang air kecil, termasuk yang tidak merugikan orang lain secara langsung, seperti keyakinan yang salah. Ini bertentangan dengan naluri kemanusiaan kita, yang menuntut keadilan yang seimbang dan belas kasihan. Ketika kita membantu orang yang sedang menderita, kita jarang mempertimbangkan identitas agama atau keyakinan mereka. Tindakan menolong orang lain didasarkan pada kemanusiaan. Ini menunjukkan bahwa pada tingkat dasar, kita menghargai kehidupan manusia, dan menolak penderitaan yang tidak perlu atau berlebihan, terlepas dari perbedaan keyakinan. Rasa empati dan belas kasihan kita mendorong kita untuk membantu dan melindungi sesama, tanpa memandang perbedaan keyakinan. Fakta ini memperlihatkan bahwa kita sebenarnya menolak konsep siksaan yang tidak berperikemanusiaan. Dalam konteks agama yang mengajarkan konsep neraka, ini menciptakan ironi. Jika kita, sebagai manusia yang memiliki keterbatasan dan ketidaksempurnaan, dapat merasakan belas kasihan terhadap semua orang tanpa diskriminasi, mengapa Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, menetapkan hukuman yang begitu keras, bagi mereka yang hanya berbeda dalam hal keyakinan? Kesadaran moral kolektif manusia telah berkembang sepanjang sejarah. Masyarakat modern mengutamakan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap keberagaman. Dalam banyak budaya, penyiksaan dan hukuman yang kejam, dikecam dan dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Konsep neraka yang menggambarkan siksaan abadi, menjadi semakin sulit diterima dalam nilai-nilai kemanusiaan modern. Beberapa tradisi spiritual menawarkan pandangan yang berbeda mengenai keselamatan, yang tidak didasarkan pada ancaman hukuman atau penyembahan yang dipaksakan. Mereka menekankan pada pengembangan moralitas, kasih sayang, dan kemanusiaan, sebagai jalan menuju keselamatan. Dalam pandangan ini, keselamatan tidak eksklusif untuk mereka yang mengikuti satu agama tertentu, tetapi terbuka bagi siapa saja yang menjalani kehidupan yang baik dan bermoral. Pandangan ini lebih sejalan dengan prinsip keadilan, kasih sayang, dan kebebasan, yang dijunjung tinggi oleh banyak masyarakat modern. Menghukum manusia dengan siksaan neraka yang abadi, karena menyembah Tuhan yang salah, adalah konsep yang layak untuk dikritik dari berbagai sudut pandang moral, etis, dan humanis. Keadilan ilahi, hak asasi manusia, kebebasan beragama, serta dampak sosial dari doktrin penghukuman, adalah beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam mengevaluasi keadilan dan moralitas dari keyakinan tersebut. Pemikiran kritis dapat membantu menciptakan pemahaman yang lebih toleran dan lebih sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan universal.